Ketua acara Bogor ini. Sebelumnya kami dari penyelenggara mohon maaf jika banyak kekurangan dari acara ini, dan kami juga berusaha semaksimal kami untuk menyelenggarakan buka bersama ini. Juga teman-teman alumni kita yang telah mendahului kita yang telah meninggal dunia, dan juga mereka kita sertakan pula kita hari ini kita ikut sebutkan nama-nama para almarhum dan almarhumah daripada keluarga kita, bapak ibu kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan barokahnya membaca doa kita pada sore hari ini di bulan yang penuh barokah ini menjadi sebabnya seluruh almarhum dan almarhumah, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita betul-betul mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, Nabi Rasul hadis zaman, para sultan sehingga betul-betul mendapat ampunan yang sempurna dan ridho yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Iya benar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa datang di sini tatap muka mengadakan bukber bersama dan menjalin tali silaturahmi untuk angkatan 1788. Dan juga saya tidak lupa untuk terima kasih kepada saudara Dian Padianti yang telah meluangkan waktunya dan tempat tinggalnya untuk kita semua mengadakan acara bukber. Selanjutnya marilah kita bersama baca basmalah Al-Fatihah. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba
يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين للواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد yang kami hormati segenap alumni SMP 17 angkatan 88, wabil khusus panitia pelaksana silaturahim dan bukber Bapak Bambang Sugianto, sampai hukum yang kami hormati Sohibul Bait Ibu Dian, Ibu Pratianti beserta keluarga, hadirin hadirat yang berbahagia, tak lupa penata acara Bapak Budi Santoso yang kami taati. Pertama-tama perkenankanlah pribadi saya turut panggung di belakang hadirin hadirat dalam melanjutkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana di siang di sore yang penuh barokah ini kita dapat bersilaturahim dalam acara bukber dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyempurnakan rasa syukur kita, tak lupa kita sanjungkan sholawat salam barokah yang seindah-indahnya kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahim dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk itu saya dapat mengucapkan doa dengan iringan jazakumullahu khairati wa sa'adatil dunya wal akhirah. Tak lupa saya mohon tambahan doanya, semoga apa yang dapat saya sampaikan betul-betul diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, bisyafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga acara ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahah, barokah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Mari kita bersolawat kepada Nabi, mohon syafaat, mohon bimbingannya. Semoga betul-betul kita diberi ilmu yang bermanfaat. Sholat apa saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikuasai, sallallahu alaihi Muhammad, atau mengikuti kami dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Syafi'al Khalqi salatu wassalamu alaika khairal khalqi hadiya lana wa aslahu wa ruhani wa dhikri wa qaddalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu la kuntu syakhsan dhalika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadhrah musilatul hadratil aliyah
Bapak Ibu yang kami hormati, di hari ke-19 bulan Ramadan ini, di mana kita telah melatih diri untuk berpuasa, menahan lapar haus dari terbit fajar waktu subuh hingga terbenam matahari. Ini adalah salah satu tarbiyah atau latihan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hingga orang yang berpuasa dijamin oleh beliau Rasulullah itu diampuni segala dosanya, baik yang lalu dan prestasinya jika dia mampu bertahan untuk mengendalikan hawa nafsu, yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar anugerah yang Allah berikan kita mendapatkan ampunan. Ada apa sih dengan puasa itu sehingga sampai dikatakan seperti kayaumin waladahu ummuh, seperti anak yang keluar, bayi yang keluar dari rahim ibunya suci. Ada prosesi apa di puasa itu? Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa perjuangan yang terbesar waktu itu para sahabat menang membawa kemenangan perang Badar, tapi Rasul bersabda begini, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil, perang Badar di bulan puasa yang begitu luar biasa dahsyat. Kaum muslimin hanya 313 melawan 1000 orang, 3 kali lipat. Ini diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa di bulan puasa itu? Maka Nabi bersabda, kita kembali sekarang dari perang yang begitu kecil, Nabi itu masih kecil, kepada substansi perjuangan itu sendiri, yakni sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi substansi puasa waktu itu bulan Ramadan, yakni mengendalikan hawa nafsu kita. Apa sih nafsu itu? Pertanyaannya begitu ya. Sejauh mana sih powernya nafsu sampai begitu dahsyat perjuangannya hingga mendapatkan ampunan Allah bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu adalah keinginan. Mohon maaf saya ingin sukses, ingin selamat surga, ingin selamat dari neraka, masuk surga. Ini keinginan. Ingin anaknya soleh-solehah, ingin istrinya solehah, suaminya yang soleh, ingin di masyarakat terpandang dan lain sebagainya. Ini keinginan yang positif. Ada juga nafsu yang jelek, inginnya orang kalau nggak celaka dia nggak senang. Ini ada juga nafsu salbiyah namanya, inginnya mencengkram, merugikan orang lain. Jadi ada nafsu yang positif, ada yang negatif. Ada yang nafsu itu seperti Tuhan, anaknya ego, senangnya aku. Kalau nggak aku, dia nggak senang. Pokoknya senangnya dipuji. Ini nafsu juga. Nafsu ketuhanan. Tuhan itu senangnya dipuji, disanjung. Manusia punya keinginan itu. Jadi yang terpandang is the best. Nah, nafsu-nafsu ini kita bisa arahkan, bisa kendalikan, bisa kita perangi. Dengan apa? Kembali kepada konsep puasa itu sendiri. Dikatakan man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman itu dia bisa berpuasa, percaya kemampuannya berpuasa ditolong oleh Allah. Jadi karena ada keyakinan pasti Allah menolong saya ketika saya berpuasa. Imanan, wahtisaban, mencari ridhonya Allah, dia beramal lillahi ta'ala. Maka kalau dua konsep ini sebagai syarat ketika kita berpuasa kita latih terus, gerak diri kita Allah yang menggerakkan,
kita berpuasa karena menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, terus dilatih, maka itulah puasa yang sesungguhnya. Kalau tadi kaitannya dengan keinginan gimana? Apa nggak boleh mengikuti keinginan? Mengikuti keinginan itu kalau konteks puasanya orang yang khusus tidak boleh. Kita punya keinginan ingin kaya, kerja keras. Tapi ketika kita bekerja, jangan karena keinginan kaya, tapi lillahi ta'ala. Jadi semata-mata menjalankan perintah Allah, mengabdi kepada Allah. Lahiriahnya kita banting tulang, ya, keras keringat. Tapi karena ada niat yang baik menjalankan perintah Allah, itulah makna kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi gak didorong oleh keinginan itu tadi, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mampu menggapai kekayaan, dia sadar semuanya dengan nama Allah. Aku kaya, diberi kaya oleh Allah, bukan karena kerja keras, bukan karena banting tulang, bukan juga karena doa, bukan. Tapi kalau imanan, semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dua hal yang harus dilatih terus agar nafsu kita terkendali. Seperti orang yang sholat, ketika dia sholat, misalnya sholli fardhu maghribi, aku niat sholat fardhu maghrib, fardhu lillahi. Awalnya ada keinginan ingin masuk surga, malu kalau gak puasa. Ini keinginan, tapi ketika sholat itu semua limpah. Kita niat lillahi. Nah, ini namanya mengendalikan hawa nafsu. Wah, saya kepengen keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau begitu, saya sebagai suami harus memberi nafkah, harus hormat menyayangi istri. Nah, kesemuanya dilakukan didasari bukan karena sakinah mawaddah warahmah, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini di bidang ubudiyahnya seperti itu Bapak Ibu. Bidang ubudiyahnya kita melatih lillahi ta'ala. Nah, di bidang keimanan, di bidang iman, agar nafsu ketuhanan itu ego, sombong, ini terarah, ini harus kita latih. Billah, la haula wala quwwata illa billah. Aku kuat dikuatkan oleh Allah, aku cantik diberi kecantikan oleh Allah, aku gagah diberi gagah oleh Allah. Ini namanya tauhid keimanan. Jadi disadari, dirasakan di hati, kapan di mana saja, bahwa semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, kita harus ingat terus kepada Allah. Siap detik, siap saat. Kalau enggak, lengah. Otomatis kita akan terkendali oleh keinginan-keinginan, oleh nafsu kita itu sendiri. Ya, di pandangan manusia tidak ada masalah, tapi di sisi Allah sangat bermasalah. Karena beramal tidak hilang, lagi ada ujung, ada takabur, dan ini yang menjadikan hati menjadi gelap. Lahiriahnya terang, kita taat, tidak merugikan orang, tapi hatinya masih gelap, masih terselimuti oleh nafsu. Makanya di bulan puasa ini kita latih terus penerapan imanan wahtisaban. Dua hal ini, lillah dan billah. Mari kita mohon taufik hidayah Allah, semoga kita mampu imanan wahtisaban. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sahibin-sahibat yang dimuliakan Allah. Dua poin tentang pengendalian hawa nafsu dengan iman billah dan menerapkan syariat, menerapkan niat dalam hati lillah.
perbuatan apa saja bisa diniati lillah selama itu taat, bukan maksiat. Kita silaturahim, duduk, tafakur, pikir, kita mendengarkan kultum, kita bermasyarakat, selama itu taat kita niati lillah, maka itu menjadi amal ibadah yang sangat luar biasa sekali. Gak kelihatan, tapi itu dinilai oleh Allah sebagai pengabdian kepada Allah. Mendidik anak, memberi nafkah, melayani suami, ini semua motivasinya adalah itulah pengendalian hawa nafsu. Tidak ada pamrih sedikit pun, karena Allah memerintahkan dengan ikhlas. Ikhlas tingkat tinggi, Bu. Ikhlas tingkat tinggi itu di samping dia lillah, dia dasari dengan keimanan. Aku bisa menolong sesama, ini karunia Allah, bukan kemampuan saya. Saya ini dikembalikan kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena ini kaitannya dengan zikir, kaitannya dengan iman, nafsu, waktu sahabat, hubungannya kepada Allah terus. Ini kalau nggak dilatih susah, sulit dengan Allah. Baru kerja lupa, baru keluar rumah lupa, ingat Allah baru di masjid, di majelis taklim, kan pulang lupa. Nah ini perlu dilatih, latihan terus, khususnya di bulan puasa ini. Nah untuk mempermudah kita ingat kepada Allah, menerapkan lillah dan lillah ini kita harus niat lagi, makmum mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jarang kita niat. Tapi kalau dipopulerkan sudah, mari kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti perintah Allah, ikuti perintah Nabi. Tapi dalam praktek kita lupa ketika kita beribadah makmum mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang perlu barokah kita latih. Aku silaturahim di samping menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahnya lihat Rasul itu karena mengikuti atau makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita tidak kembali kepada Rasulullah biasanya susah, karena kita akan kembali kepada Allah tidak akan mampu tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis, orang yang ingat kepada Nabi itu otomatis dia akan ingat kepada Allah. Man dzakaroni faqad dzakarallah. Siapa yang mengingat kepadaku, misalnya kita ingat Nabi tentang biografinya, tentang hadis-hadisnya, itu otomatis kita akan ingat kepada Allah. Kita bersolawat kepada Nabi, itu otomatis ingat kepada Allah. Nah ini kita jadikan alat untuk makmum Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan silaturahim, kita mendapatkan nikmat bisa berkumpul, bergaul, bermasyarakat ini di sampingnya adalah karunia Allah, tak lepas pula dari jasa-jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim juga diriwayatkan. Allah dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda begini, Allahu yu'ti wa ana qasim. Allah itu zat yang maha memberi rahmat, memberi nikmat, memberi kasih dan sayang. Wa ana qasim, kata Nabi, aku yang membagi-bagi. Artinya sampainya nikmat tadi itu dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jasanya Rasulullah. Lebih tegas surah Al-Anbiya 107, sangat populer ketika Maulid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali pembawa rahmat untuk alam semesta. Alam malaikat, alam ruh, alam dunia, alam akhirat, semua mendapatkan rahmat dibawa oleh Rasulullah. Oleh katanya dalam rangka pengendalian nafsu kita agar kita ingat Allah terus, sadari
nikmat-nikmat yang kita rasakan berupa rahmat adalah sebab jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kita akan ingat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana yang kita ingat. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau hati terus melatih diri, makmum di belakang Rasulullah, menyadari jasa Rasulullah, otomatis kita akan ingat kepada Allah. Ini namanya pengendalian nafsu, melatih agar kita tidak hanya ingat dunia, tapi bagaimana ketika kita memandang dunia, kita ingat Allah, ingat Rasul. Ketika kita memandang suatu kenikmatan, spontan kita ingat yang memberi nikmat dan yang membawa nikmat, Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dengan melatih nafsu kita seperti itu, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, tentang silaturahim ini Allah berzikir dalam surat Ar-Ra'd, ada beberapa ayat di sana yang saya akan angkat. Surat Ar-Ra'd, walladzina yasiluna ila ma amarallahu bihi, orang-orang yang Allah perintahkan untuk menyambung apa yang patut dihubungkan atau patut disilaturahim. Kalau konteks hubungan kepada Allah, maka kita sudah berikrar, berjanji taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka jangan diputus perjanjian kita. Terus sekuat mampu kita menjalankan perintah Allah dan percaya kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang patut lagi kita sambung saat tadi kekeluargaan di antara kawan, di antara sama famili, ini karena perintah Allah. Dan keuntungannya dikatakan dalam ayat ini, keuntungannya itu lahum husnul aqibatud dar, mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Itu keuntungannya di akhirat, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang memutuskan tali silaturahim Allah ancam. Walladzina lupa ayatnya. Orang yang membatalkan perjanjian kepada Allah dan memutuskan tali silaturahim, kebalikannya, mendapatkan akhir yang jelek. Akhir yang jelek, su'ul khotimah, di akhirat ditempatkan di surga telakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis Nabi, di akhirat itu ada dua kelompok yang Allah nggak mau memandang dengan rahmatnya, tidak ada kasih sayang sedikit pun. Siapa itu? Qadiur rahim wa jalus. Orang yang ketika bertetangga tidak baik dengan tetangganya dan memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali mari kita mohon taufik hidayah Allah, syafaat ya Rasulullah, agar kita mampu mempertahankan iman kita, bahkan meningkatkannya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita yang lain. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mencoba sekarang, Bu, Bapak, mengambil hikmah dari sebuah kematian. Tadi ada zikir tahlil, kita ingat kepada kematian. Ternyata kita baru terasa kalau sebenarnya tidak ada. Nyanyiannya siapa itu? Nyanyiannya Roma ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Kira-kira gitu ya. Jadi ini nikmat banyak, Bu. Salah satu teman kita, rekan kita, bahkan guru kita tidak ada. Ketiadaan rekan kita ini
Kalau ada kan nikmat, kalau tidak ada berarti nikmatnya dicabut. Etika kita atau adab kita kepada Allah, ya Allah, saya kurang mampu, bersyukur kepadamu sehingga nikmat itu dicabut. Guru kita dipanggil oleh Allah, orang tua kita dipanggil. Ini etika kita akui, wah, gara-gara saya ya Allah kurang mensyukuri sehingga kawan-kawan setia yang berjuang untuk baik engkau panggil, ya Allah ampun dosa-dosaku, ya Allah ampun juga almarhum ya Allah. Ini mengingat kematian itu untuk introspeksi diri. Ya diantaranya tadi memperbanyak istighfar ya, karena kita kurang mampu menjaga nikmat. Belum lama negara kita ditimpa musibah 53 awak kapal Islam ya, KRI Nanggala 402. Nah ini juga satu musibah, kita juga istighfar di situ. Bisa saja ini adalah nikmat yang diambil oleh Allah karena kita kurang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jadikan alat untuk kembali kepada Allah. Kalau kita senantiasa istighfar, bersolawat, Allah tidak akan mengazab kita, tidak akan menyiksa kita. Kalau kita ingin senantiasa mendapatkan nikmat tidak diatur oleh Allah, kita perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab, menyiksa, mengurangi nikmat, mencabut barokah suatu kaum selama ada Rasul bersama mereka. Ini bagaimana agar kita bersama Rasul? Padahal Rasul sudah wafat ada di Madinah. Kita bersolawat, otomatis kita bersolawat, Rasul akan hadir, Rasul akan bersama kita. Rasul selama kita taat, Rasul mau mendekat. Tapi kalau kita maksiat, Rasul sejauh. Maka kita perbanyak sholawat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum, suatu lembaga, suatu masyarakat, atau suatu organisasi ya. Misalnya ini alumni 88. Ini tidak akan ada suatu musibah berupa azab Allah selama mereka beristighfar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan sepatah dua patah kata ini diri hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mari ketika kita bertemu, kita jaga hati kita masing-masing. Namanya beda status sosial ya Bu ya, beda mungkin wawasan dan lain sebagainya. Kita jaga perasaan kita masing-masing di dalam bersilaturahim. Ada gesekan itu biasa, seperti beras. Kalau gesekan itu ya gabah akan melupas kulitnya menjadi putih dan bersih. Mudah-mudahan gesekan-gesekan dalam kita bersilaturahim itu ada hikmahnya. Hati kita semakin bersih, semakin jernih, Allah semakin ridho dan senang. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting kita saling mendoakan. Seandainya ada kawan-kawan kita atau kita berhalangan hadir, ya kita doakan kawan-kawan kita. Ini lebih baik daripada bertemu tapi musuhan, ya kan? Lebih baik lagi ketemu tapi tidak musuhan, saling mendoakan. Nah, itu lebih afdal. Mudah-mudahan sekali lagi sepatah dua patah kata ini diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa saat akan maghrib kita tata dan lahir batin kita, kembali kita doakan hati dulu kita doakan diri dan keluarga kita, umat masyarakat semua, bangsa negara kita agar mendapatkan maghfirah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan barokahnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
luruskan lagi niat kita lillahi ta'ala, namun diberikan oleh Rasulullah dan Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersolawat. Solawat itu sudah mengandung istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat apa saja Bapak Ibu yang dikuasai, Sallallahu Alaihi Wasallam, Salam Maria, yang boleh. Mari kita sungguh-sungguh, yang penting kita hadirkan beliau Rasulullah saat ini. Kita mohon syafaat tarbiyahnya, kita menangis di hadapan Allah, air mata yang menetes karena kita takut kepada Allah, karena ini jadikan sebab kita tidak akan tersentuh di neraka. Oleh karenanya mari kita berusaha walaupun hanya beberapa menit ini kita munajat, mudah-mudahan sebab kita tidak tersentuh api neraka Bapak Ibu. Allahumma ya Wahidu ya Ahad ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafsin sa'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya Wahidu ya Ahad ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafsin sa'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafsin sa'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Mari sama-sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Demikian, mari kita yakin seyakin-yakinnya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya ada kurang dan punya maaf atas perhatiannya, diucapkan terima kasih dan doa jazakumullah khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat tarbiyah min Allah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.